Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produksi biogas dari kotoran ayam, kotoran sapi, dan rumput gajah mini dengan menggunakan sistem batch. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu biogas? Biogas merupakan hasil dekomposisi atau pembusukan bahan organik melalui proses fermentasi anaerob yang menghasilkan suatu gas, yaitu gas metana atau CH4. Gas metana inilah yang kemudian dijadikan sebagai bahan bakar dan juga sebagai bahan baku energi. Manfaat dari gas metana inilah yang menjadikan biogas sebagai salah satu alternatif atau solusi untuk mengatasi masalah krisis energi yang sedang terjadi. Pada penelitian biogas yang akan kami bahas menggunakan campuran kotoran ayam, kotoran sapi, dan rumput gajah mini dengan 4 perlakuan, yaitu perlakuan A dengan perbandingan 0:100:0, perlakuan B 0:80:20, perlakuan C 20:60:20, dan perlakuan D 30:20:50. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui campuran manakah yang paling optimum untuk dijadikan produksi biogas. Oke, baik, kita akan masuk dalam ulasan sistem 1.1 penyiapan instalasi biogas. Instalasi biogas terdiri dari digester, saluran gas, dan tabung penampung hasil produksi gas. Instalasi digester menggunakan botol dengan volume 2L, sedangkan untuk penampung gas hasil produksi menggunakan balon. Instalasi biogas yang digunakan menggunakan sistem batch. Biogas dengan menggunakan digester sistem batch didesain untuk bahan baku organik yang berasal dari sampah, sayuran, atau hijauan. Pada sistem batch digester akan diisi oleh substrat dengan jumlah tertentu, kemudian ditutup dan dibiarkan selama proses dalam kurun waktu tertentu. Setelah waktu yang ditentukan, digester akan dibuka dan substrat siap untuk keluar. Kita akan masuk dalam karakteristik bahan. Karakteristik bahan dibagi menjadi 2, yaitu rasio C/N dan karakteristik bahan campuran. Rasio C/N merupakan perbandingan antara karbon dan nitrogen pada suatu bahan organik. Teman-teman dapat melihat perbandingan karbon nitrogen dari tabel yang telah ditampilkan. Bahan dengan rasio C/N yang rendah akan menghasilkan C/N campuran yang rendah pula. Kita akan masuk dalam rasio C/N campuran. Menurut Wahyuni menyatakan nilai rasio C/N yang terlalu tinggi akan menghambat kinerja mikroba, sehingga produksi gas metana akan menjadi rendah. Nilai rasio yang terlalu rendah akan mengakibatkan terbentuknya asam-asam organik yang tinggi. Dari tabel tersebut dapat dilihat perlakuan D memiliki rasio C/N yang rendah, yaitu 19,18. Karakteristik campuran. Karakteristik campuran. Teman-teman bisa melihat tabel nilai total solid dan total voltage solid. Tabel solid dan voltage solid akan menunjukkan terjadinya penurunan nilai. Hasil ini bisa dikarenakan terjadi proses dekomposisi bahan oleh bakteri pengurai, penurunan total solid dan
volatile solid berindikasi dengan peningkatan kadar gas metana yang dihasilkan. Volatile solid merupakan substrat atau sumber makanan bagi mikroorganisme non-metanogen yang menunjukkan di dalam biogester terjadi proses degradasi senyawa organik oleh mikroorganisme non-metanogen. Baik, kita masuk di dalam suhu proses dan suhu lingkungan. Faktor lain yang mempengaruhi produksi biogas, salah satunya adalah suhu. Suhu pada penelitian ini diukur setiap hari dengan rentan waktu pagi, siang, sore. Suhu diukur meliputi suhu di dalam digester dan suhu ruangan lingkungan. Suhu rata-rata hasil pengukuran dapat dilihat pada gambar 1. Hasil pengukuran suhu menunjukkan suhu lingkungan maupun suhu setiap perlakuan tidak berubah secara ekstrim pada pagi, siang, dan sore hari. Perubahan suhu yang terlalu ekstrim di dalam digester akan mengakibatkan penurunan populasi mikroorganisme sehingga dengan cepat akan berpengaruh terhadap penurunan produksi biogas. Suhu proses pada masing-masing perlakuan tidak ada yang mencapai kondisi mesofolik 35 derajat Celcius maupun kondisi termofolik 50 derajat Celcius. Kita lihat pada diagram gambar 1 suhu rata-rata perlakuan dan lingkungan. Proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme pada tahap asidifikasi menghasilkan asam asetat akan diurai pada tahap metagenesis yang salah satunya menjadi gas metana. Bakteri melakukan aktivitas tertinggi pada kisaran suhu 35 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius. Di atas suhu tersebut, aktivitas menurun, sehingga bakteri tidak beraktivitas baik di dalam pertumbuhannya maupun produksi asam asetat. Tertinggi pada kisaran suhu 35 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius. Di atas suhu tersebut, aktivitas menurun, sehingga bakteri tidak beraktivitas baik di dalam pertumbuhannya maupun produksi asam asetat. 1.4 Produksi gas. Produksi biogas merupakan indikasi kinerja dari mikroba dalam melakukan penguraian bahan organik mulai proses fermentasi anaerob produksi gas kumulatif. Setiap perlakuan secara rata-rata ditampilkan pada gambar 3. Perlakuan A, rentang waktu produksi biogas selama 60 hari. Perlakuan B 56 hari, perlakuan C 44 hari, dan perlakuan D selama 30 hari. Produksi rata-rata gas setiap hari selama rentang waktu produksi biogas masing-masing perlakuan, yaitu perlakuan A 82 hari mililiter atau perlakuan B 82 mililiter atau hari, perlakuan C 89 ml atau hari, dan perlakuan D 88 ml atau hari. Produktif biogas. Perlakuan A 60,71 ml VNS, perlakuan B 109,58 ml VNS, perlakuan C 134,29 ml VNS, dan perlakuan D 53,88 ml VNS. Perlakuan C memiliki produktif biogas paling tinggi dibandingkan perlakuan lain. Produksi gas yang tinggi tidak menentukan tinggi produktif yang tinggi. Pula hal ini diduga dibebankan oleh perbedaan
kemampuan mikroorganisme penguraian dalam mengurai bahan organik dalam masing-masing perlakuan. Selanjutnya yang kelima, uji nyala. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yasin Yahya dan kawan-kawan, pada proses uji nyala dilakukan dengan menggunakan 4 perlakuan, yaitu perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, dan perlakuan D. Pada perlakuan A dan B, setelah selesai produksi gas, dilakukan uji nyala, menghasilkan api berwarna biru. Itu berarti terdapat unsur metana di dalam gas hasil produksinya. Untuk perlakuan D, setelah dilakukan uji nyala, gas hasil produksinya tidak dapat menyala. Itu berarti di dalam gas hasil produksinya kandungan metananya sangat sedikit. Pada perlakuan C, dilakukan uji nyala sebanyak 2 kali. Hasil uji nyala pada uji pertama hari ke-31, gas tidak dapat terbakar. Pada uji nyala kedua hari ke-45, gas dapat terbakar. Hal ini diduga perlakuan C mengalami metanogenesis lebih lama dibandingkan perlakuan A dan perlakuan B, sehingga produksi metana pada perlakuan C lebih lama terbentuk. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa uji nyala masing-masing perlakuan A dan B menghasilkan api berwarna biru, perlakuan C api berwarna biru kekuningan, dan perlakuan D tidak dapat menyala, sehingga perlakuan A dan B paling optimum untuk produksi biogas berdasarkan total produksi biogas, rasio C/N, dan hasil uji nyala. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan maupun usul dan saran, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih.